kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lainnya, kita kehilangan beliau, tentulah seakan-akan dunia ini menjadi gelap, seakan-akan tidak ada lagi kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وإن رآها الناس حسنة. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa ingat akan nikmatnya dan berusaha terus mensyukuri nikmat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Ikhwatal iman yang semoga selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat taqwa akan senantiasa dijaga oleh kaum muslimin sebagaimana telah menjadi wasiat dari umat terdahulu sampai sekarang. Ikhwatal iman yang semoga selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan ketakwaan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita. Dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia. Ikhwatal iman, tidak lupa kita mengingatkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang mana khususnya di bulan Rabiul Awal ini kaum muslimin pasti senantiasa akrab dengan kebahagiaan terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak masalah kita berbahagia. Akan tetapi ingatlah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dilahirkan untuk dirayakan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan beliau sebagai seorang hamba, ingin menjadikan beliau sebagai utusannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka
syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah mengutus engkau untuk menjadi saksi, menjadi perantara antara wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mubasysyiran, memberikan kabar gembira, wa nadhira, demikian pula untuk menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Di bulan Rabiul Awal, bulan yang mana kaum muslimin insyaallah begitu akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah patut bagi kita untuk mengulang kembali, sedikit mengulas kembali tentang apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dan patut kita ingat adalah makna yang terkandung dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah. Di antara yang harus kita ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, seorang manusia biasa, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan meninggal, sebagaimana kalian semua pasti akan meninggal. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita bahwasanya wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum beliau utusan-utusan yang lain. Afa immat, apakah kalau beliau meninggal, au qutil, atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, engkau akan kembali ke belakang, kembali murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a, dan barang siapa yang berbalik ke belakang meninggalkan Islam, maka tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ikhwatal iman, iya, kita berbahagia dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbahagia dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Akan tetap ingatlah bahwasanya di antara yang harus kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, dan ini adalah musibah di antara musibah-musibah terbesar yang pernah menimpa kaum muslimin. Ikhwatal iman, nyaris tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwasanya hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Naam, bulan ini bulan Rabiul Awal, kalaulah misalkan hari ini tepat tanggal 9, maka hari Senin besok tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Ikhwatal iman, azzani wa azakumullah. Kematian terutama wafatnya orang yang kita cintai seakan-akan bisa menggelapkan dunia ini. Bahkan disebutkan oleh salah satu salaf kita dahulu, innal mauta takshifu haqa'iqad dunya, atau kama qala, sesungguhnya kematian menyingkap hakikat kehidupan dunia. Sesungguhnya innal mauta tafdhahud dunya, sesungguhnya kematian menyingkap kehinaan dunia. Kata beliau, karena kematian ini tidaklah meninggalkan satupun kebahagiaan bagi orang yang menderitanya. Bagaimana tidak? Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Apabila kita mencintai seseorang, kita mencintai orang tua kita, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lainnya, kita kehilangan beliau, tentulah seakan-akan dunia ini menjadi gelap, seakan-akan tidak ada lagi kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Sehingga kita dapati dahulu Umar bin Khattab pun demikian.
lupa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Itulah kesedihan karena kematian. Dan ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah, di antara yang patut kita ingat tatkala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita harus paham konsekuensinya. Kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita apa? Ta'atuhu fima amar, agar kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau perintahkan. Wastasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan segala yang beliau sampaikan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan juga menjauhi apa yang beliau larang dan beliau kecam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh," dan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu," dan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kini tidak bersama kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ajarannya, dan bagi orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia. Di antara yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia adalah apabila kaum muslimin menjaga salatnya. Salat adalah salah satu pokok dari agama Islam. Bukankah kita ingat menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap tabir yang menutup kamar Aisyah radhiyallahu taala anha menuju masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin menjaga salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassama dhahika, tersenyum bahagia. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahagia apabila melihat kaum muslimin menjaga ajarannya. Beliau bahagia apabila kaum muslimin menjaga salatnya. Maka kaum muslimin, di antara bukti yang hakiki apabila kita mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kita cintai, hendaklah kita menjaga tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau sampaikan, sebagaimana hadis yang insyaallah semuanya sudah ketahui dari Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh pernah menyampaikan mau'izah balighah, wasiat yang begitu mengena. Bahkan kata beliau, yang dzarafat minhal uyun, dengan wasiat tersebut mata tidak bisa menahan untuk mengucurkan airnya. Wa wajilat minhal qulub, dan hati pendengarnya pun bergetar karena takut berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para sahabat, ka'annaha mau'izatu muwaddi', seakan-akan itu adalah wasiat dari orang yang hendak meninggalkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bitaqwallah," hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "was-sam'i wat-tha'ah," dan hendaklah kalian senantiasa mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian. "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi," meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak hitam dari Ethiopia. Kemudian di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita camkan yang terdapat dalam hadis ini, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di," hendaklah kalian berpegang teguh dengan tuntunanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tuntunan atau ajaran yang dihidupkan oleh khulafa'ur rasyidin yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira," karena siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan melihat perbedaan yang banyak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memesankan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, beliau menyampaikan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian gigit dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham. Ini adalah menandakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bersungguh-sungguh mewasiatkan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sebelum kita di zaman terdahulu pun sudah terjadi perbedaan yang banyak di antara kaum muslimin. Maka kunci kebaikan kaum muslimin di zaman dahulu itulah kunci kebaikan untuk kaum muslimin di zaman sekarang. Berpegang teguhlah dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu para salaf kita dahulu, di antaranya Al-Imam Malik rahimahullahu taala menuturkan, menggambarkan bahwasanya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini safinatun Nuh, bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, barang siapa yang menaikinya pasti akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq, dan barang siapa yang tidak menaikinya, barang siapa yang tertinggal pasti akan tenggelam. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan dan memberikan penekanan yang luar biasa. Bagaimana tidak, manusia apabila hendak berpegang biasanya dengan tangannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, kalau engkau hendak berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, peganglah, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Karena nyaris, kata para ulama, tidak ada sesuatu yang dipegang dengan gigi geraham kita, digigit dengan gigi geraham kita, kemudian akan terlepas darinya. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Banyak di antara yang ingin kita ulang, banyak di antara yang ingin kita sampaikan tentang pesan para pendahulu kita mengenai pentingnya berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, kana man madha min ulama'ina yaqulun, dahulu ulama kita yang telah berlalu semuanya mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran beliau adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'a, sedangkan ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencabutan yang cepat. Fa aishul ilmi thabatud dini wad dunya, maka hidupnya ilmu agama ini adalah kunci tetap bertahannya keberadaan agama dan dunia. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih, dan dalam hilangnya ilmu, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ilmu ini, maka agama dan dunia ini pun akan binasa. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Di antara yang harus kita ingat pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan apapun saat beliau wafat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidaklah meninggalkan harta apapun kecuali bighal beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau naiki, dan tanah beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, itulah warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirhama, para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidaklah mewariskan harta, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maka inilah jalan keselamatan. Apabila kita hendak berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lain untuk mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Di antara yang perlu kita ingatkan pula, Abdullah bin Ad-Dailami mengatakan, inna awwala dhahabid din tarkus sunnah, sesungguhnya awal mula sirnanya agama ini, rusaknya agama ini adalah dengan meninggalkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yadhhabud dinu sunnatan sunnah,
agama Islam ini akan berkurang sunnah demi sunnah, tuntunan demi tuntunan. Kama yadhhabul hablu quwwatan quwwah, sebagaimana tali yang semakin lemah simpulnya akan terurai satu demi satu. Demikian yang bisa kami sampaikan di khutbah yang pertama ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ikhwatal iman yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang berbahagia ini, di antara yang perlu kita ingat pula adalah agar kita tidak menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar sunnah tersebut, agar tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut tetap terjaga, sehingga terjaga pula agama kita, terjaga pula dunia kita. Sebagaimana apa yang pernah kita pelajari dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara penyebab binasanya umat-umat sebelum kita, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim, sesungguhnya di antara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak bermanfaat, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan karena mereka banyak menyelisihi tuntunan Rasul dan nabi-nabi mereka. Maka jangan sampai kita binasa, jangan sampai kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwatal iman a'azzani wa a'azzakumullah, kita pun tahu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu yang tidak disyariatkannya. Makanya di antara makna yang terkandung di dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Apakah mereka, Allah tanyakan, Allah mengingkari, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat untuk mereka dalam agama yang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah, marilah kita ingatkan diri kita pribadi, marilah kita ingatkan kaum muslimin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta, dengan mengikuti dan menjaga tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itulah hal yang bisa membuat beliau bahagia. Marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب
صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.